Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi amma ba'd. Kitab kisah-kisah sahabat tentang semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama. Ada kisah kelima, kisah doa Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu dan hijrahnya Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sebelum diperistri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah menikah dengan Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu. Keduanya saling mencintai. Hal itu dapat kita simak dari kisah berikut ini. Suatu ketika Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata kepada Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu, aku pernah mendengar bahwa jika seorang suami tidak menikah dengan wanita lain selepas kematian istrinya, atau seorang istri tidak menikah lagi dengan laki-laki lain selepas kematian suaminya, dan keduanya pada hari kiamat adalah ahli surga, maka keduanya akan hidup bersama sebagai suami istri lagi. Kami ulangi. Suatu ketika Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata kepada Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu, aku pernah mendengar bahwa jika seorang suami tidak menikah dengan wanita lain selepas kematian istrinya, atau seorang istri tidak menikah lagi dengan laki-laki lain selepas kematian suaminya, dan keduanya pada hari kiamat adalah ahli surga, maka keduanya akan hidup bersama sebagai suami istri lagi. Oleh sebab itu, mari kita berjanji tidak akan menikah lagi jika salah seorang di antara kita meninggal lebih dahulu. Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu berkata, apakah engkau akan menuruti ucapanku? Istrinya menjawab, itulah sebabnya aku bermusyawarah denganmu agar dapat menurutimu. Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu berkata, jika aku meninggal nanti, menikahlah engkau. Lalu Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu berdoa, ya Allah, sepeninggalanku nanti berilah Ummu Salamah suami yang lebih baik dariku, yang tidak akan menyedihkan hatinya dan tidak menyusahkannya. Pada permulaan Islam, suami istri ini ikut hijrah ke Habasyah. Setelah kembali, mereka ikut berhijrah ke Madinah. Kisah ini telah diceritakan dengan panjang lebar oleh Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha sendiri ketika Abu Salamah radhiyallahu akan hijrah. Ia memenuhi untanya dengan muatan. Aku disuruh menaiki unta itu beserta anakku Salamah, sedangkan Abu Salamah radhiyallahu memegang tali unta dan menuntunnya. Namun orang-orang Bani Mughirah melihat kami, mereka berkata kepada Abu Salamah radhiyallahu, kamu bebas dengan dirimu sendiri, tetapi tidak demikian halnya dengan anak perempuan kami. Kami tidak mengizinkan anak perempuan kami pergi denganmu berkeliaran dari kota ke kota. Lalu mereka merebut dengan paksa tali unta yang sedang aku tunggangi dari tangan Abu Salamah radhiyallahu. Lalu aku pun paksa kembali bersama mereka. Saudara-saudara iparku adalah dari golongan Bani Abdul Asad yang juga keluarga Abu Salamah radhiyallahu. Setelah mendengar berita itu, mereka sangat marah terhadap Bani Mughirah sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Orang-orang Bani Abdul Asad berkata, kalian boleh mengambil anak perempuanmu, akan tetapi kami tidak rela jika cucu kami tinggal bersama kalian selama kalian tidak membiarkan anak perempuan kalian bersama suaminya. Kemudian anakku diambil oleh keluarganya. Dengan itu antara aku, suami dan anakku tinggal di tempat terpisah. Suamiku telah hijrah ke Madinah, aku tinggal bersama keluargaku, sedangkan Salamah bersama keluarga ayahnya. Setiap pagi aku pergi ke padang pasir dan menangis hingga sore. Demikianlah keadaanku setiap hari selama setahun. Aku tidak dapat bertemu dengan suami dan anakku. Suatu hari salah seorang sepupuku merasa kasihan melihat keadaanku. Ia berkata kepada kaumnya, kalian tidak kasihan terhadap penderitaannya? Kalian memisahkan dirinya dari anak dan suaminya. Mengapa kalian tidak membebaskannya? Singkat cerita, setelah mendengar ucapan sepupu itu, mereka pun melepaskan aku dan berkata, pergilah dan jumpailah suamimu. Ketika melihat hal itu, akhirnya Bani Abdul Sa'ad pun memberikan Salamah kepadaku.
Kemudian aku mempersiapkan seekor unta untuk menjumpai suamiku. Aku menunggang unta sambil menggendong anakku ke Madinah. Setelah berjalan kira-kira 3 atau 4 mil dan Tan'im, aku bertemu dengan Utsman bin Talhah radhiyallahu. Ia berkata kepadaku, hendak kemana engkau berjalan seorang diri? Aku menjawab, aku akan menemui suamiku di Madinah. Ia bertanya lagi, tidak adakah orang yang menyertaimu? Aku menjawab, selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada siapapun. Ia segera memegang tali untaku dan menuntunnya. Demi Allah, belum pernah aku temui orang yang sebaik dia. Jika aku ingin turun dari unta, unta itu akan didudukkan, lalu aku turun, sedangkan ia berdiri berlindung di balik sebuah pohon. Jika aku ingin melanjutkan perjalanan, ia meletakkan barang-barang ke atas unta dan mendudukkannya di dekatku. Kemudian aku naik dan dia datang memegang tali unta dan menuntunnya. Demikianlah seterusnya hingga kami sampai di Madinah. Ketika tiba di Kuba, ia berkata, suamimu ada di sini. Memang saat itu Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu ada di Kuba. Setelah mengantarku, Utsman bin Talhah radhiyallahu kembali ke Makkah. Aku berkata, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih mulia daripada Utsman bin Talhah radhiyallahu. Setahun penuh aku telah menanggung berbagai kesusahan dan kesedihan yang mungkin tidak dialami oleh siapapun. Dari kitab Usudul Ghabbah. Faedah, ini adalah ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu berjalan sendirian untuk berhijrah. Kemudian dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepadanya. Barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Hati para hamba itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja seorang wanita hijrah walaupun tanpa mahram, dengan syarat hijrahnya itu wajib. Oleh sebab itu, hijrahnya Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu seorang diri dibolehkan oleh syariat. Alhamdulillah, itulah satu kisah tentang kisah-kisah sahabat, semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengarkan mampu kita sampaikan dan kita amalkan. Demi sempurnanya milis, mari kita terus doa kepada milis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.